CEO yang baru saja menikah kilat, sudah dibawa oleh istrinya ke poliklinik andrologi. Sang CEO pun langsung tercengang. Dia langsung teringat hari ketika mereka menerima surat nikah. Kata-kata aneh yang diucapkan istrinya kepadanya. Jadi namamu Jiling Feng. Jadi sekarang kamu tahu siapa aku, kan? Tentu saja tahu. Kamu adalah model pria di klub keuangan. Pepatah mengatakan dengan baik, melon yang dipaksa matang itu tidak manis tapi menghilangkan dahaga. Tenang saja. Kita menikah hanya untuk saling memenuhi kebutuhan. Aku tidak memiliki diskriminasi semacam itu, dan tidak akan ikut campur dalam kehidupan pribadimu. Ternyata wanita itu selalu salah mengira CEO itu sebagai model pria, karena hanya beberapa hari yang lalu, wanita itu secara tidak sengaja melihat adegan ini ketika sedang bekerja. Pria tampan, tertarik untuk menemaniku semalam. Harganya terserah kamu. Aku mahal. Kamu tidak akan sanggup. Sok jual mahal banget sih. Bukannya kamu cuma model pria. Wanita itu merasa kehidupan pribadi suaminya sebelumnya agak berantakan. Sekarang mereka sudah menikah. Merasa masih perlu untuk memeriksanya. Sang CEO dengan tegas menolak untuk diperiksa. Wanita itu bersikeras bahwa CEO itu pasti merasa bersalah. Sang CEO menyatakan kalau begitu ayo kita coba. Wanita itu ketakutan hingga tersentak. Langsung kabur. Sang CEO memberikan foto wanita itu kepada sekretarisnya. Memintanya untuk menyelidiki semua informasi tentang wanita itu. Pada saat ini, orang-orang dari tim konstruksi juga datang mencarinya, melaporkan kemajuan proyek. Kebetulan wanita itu lewat dengan mengendarai sepeda listrik. Sang CEO buru-buru mendorong sekretarisnya ke depan, langsung membungkuk dan menundukkan kepalanya kepada sekretaris. Wanita itu bertanya kepada CEO mengapa dia ada di sini. Sang CEO berbohong dengan mengatakan bahwa dia adalah bagian dari tim konstruksi, menyuruhnya untuk segera pindah. Wanita itu berkata dengan ekspresi terkejut, "Apa kamu tinggal di kolong jembatan?" Merasa kasihan melihat CEO itu, maka wanita itu membawa CEO itu ke rumah sewanya. Wanita itu menyuruh CEO untuk beristirahat, sedangkan dirinya sendiri akan memasak. Sang CEO berkata dengan iba, "Biar aku saja yang melakukannya." Namun, ketika dia sampai di dapur, dia mengambil tomat dan langsung kebingungan. Dia yang belum pernah memegang spatula, bagaimana mungkin bisa memasak? Maka dia buru-buru memesan makanan untuk dibawa pulang. Wanita itu tidak tahu yang sebenarnya, dan terus memuji keterampilan memasak CEO itu. Setelah diselidiki oleh sekretaris, informasi tentang wanita itu segera dipahami secara komprehensif. Ternyata Xiao Xiao pernah diperdagangkan. Pantas saja selama lebih dari 20 tahun ini, aku tidak pernah menemukannya. Pak Ji, apakah Anda tahu Nyonya adalah putri dari keluarga mana? Siapa? Wen Zhaoru dari Wenpin Group. Menarik, kan? Tapi aku juga dengar, keluarga Wen memperlakukan Nyonya dengan sangat buruk. Dia bahkan tidak mau mengumumkan di depan umum bahwa Nyonya adalah putri tertua. Tapi aku dengar, ibu kandung Nyonya sebelum meninggalkan warisan. Tetapi harus menunggu sampai setelah menikah, baru bisa secara resmi diwariskan. Xiao Xiao, jadi ini alasannya. Alasanmu terburu-buru menikah denganku. Apakah kamu benar-benar tidak ingat aku? Pak Ji, Wen Zhaoru ini terkenal sangat licik. Aku rasa Nyonya mungkin tidak akan mudah mendapatkan warisan itu. Aku punya urusan yang sangat penting, harus pergi keluar sebentar. Doakan aku beruntung. Tidak baik, anak perempuan yang tidak berbakti, tulang ibumu belum dingin. Kamu sudah mengincar harta miliknya. Aku datang ke sini hari ini, bukan untuk bertengkar denganmu, tetapi untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Wen Xiao Xiao tidak bisa bertahan hidup di luar sana lagi, jadi ingin kembali dan hidup cuma-cuma. Berdasarkan surat wasiat ibuku, Ning Zisua, tidak jelas artinya. Mungkin nama atau ungkapan. Asalkan aku menikah, aku bisa mewarisi harta dengan lancar. Sekarang giliranmu untuk tanda tangan. Apakah ada klausul ini dalam surat wasiat? Drama pendek Xiao Bao. Kenapa aku tidak tahu? Drama pendek Xiao Bao. Tertulis jelas di surat wasiat. Ditulis dengan sangat jelas. Jangan berani-beraninya menyangkal. Pengacara Wang bisa bersaksi. Drama pendek Xiao Bao. Apakah ada klausul ini? Setahuku, sama sekali tidak ada. Pengacara Wang. Kenapa kamu berbohong? Nona Wen. Memang tidak ada klausul ini dalam surat wasiat. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa melihatnya. Daftar pewaris. Ini tidak mungkin. Ini jelas-jelas Wen Xiao Xiao membawa surat wasiat palsu, ingin kembali memeras harta keluarga Wen kami. Benar-benar tidak tahu diuntung. Orang-orang, buang dia keluar. Lepaskan aku, kalian akan mendapat balasannya. Lepaskan aku.
Wen Xiao Xiao. Beraninya kau. Hehehe. Hai. Bos. Cewek ini berkali-kali merusak urusan kita. Hari ini harus memberinya pelajaran. Hei, kalian mau apa? Ada CCTV di mana-mana. Teriaklah. Berani-beraninya kalian menculik di siang bolong. Bahkan jika kamu berteriak sampai suaramu habis, tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Siapa yang tidak tahu malu ini? Matamu buta ya? Berani-beraninya menghalangi mobilku. Sampah dari mana kau ini? Berani-beraninya menyentuh istriku. Serang. Ah. Sebenarnya, siapa kamu? Jangan sampai jatuh ke tanganku. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu hidup sengsara. Mati pun tak bisa. Silakan datang untuk membalaskanku kapan saja. Xiao Xiao. Xiao Xiao, tidak apa-apa sekarang. Terima kasih. Ling Feng, kamu menyelamatkanku lagi. Istriku. Tempat tinggalmu sebelumnya tidak aman. Mulai sekarang kita tinggal di sini saja. Ji Ling Feng, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Katakan sejujurnya, apa kamu mencari wanita kaya lagi? Istriku, kamu salah paham. Ini rumah pamanku. Dia pensiun dan menetap di luar negeri. Dia melihatku menyedihkan, jadi dia menjualnya kepadaku dengan harga sangat murah. Benarkah? Ji Ling Feng. Aku ingin merenovasinya besar-besaran. Ah. Ah. Aduh. Aku ingat suatu dini hari di musim dingin. Aku dan ibuku diusir oleh pemilik rumah. Ibuku menggendongku di punggungnya, berjalan di tengah angin dingin sepanjang malam. Saat itu aku bersumpah. Ketika aku punya uang nanti, aku pasti akan membeli satu rumah milikku sendiri. Xiao Xiao, seandainya aku bisa menemukanmu lebih awal, tidak akan menderita seperti ini. Kamu ngapain? Ah. Kamu bangun dulu. Kita sekarang sudah menjadi suami istri yang sah. Kamu malu apa? Ji Ling Feng. Celanamu robek. Ah. Nih. Istriku, kok kamu bisa melakukan semuanya? Sebenarnya, berapa banyak keahlian yang kamu miliki, yang tidak aku ketahui? Memasak, mencuci, mengganti bola lampu, memperbaiki panci, menjahit pakaian, membersihkan saluran air. Aku bisa melakukan semuanya. Kamu hebat sekali. Bagaimana bisa? Tenggorokan, ibu yang sakit-sakitan, keluarga miskin, kerabat yang acuh tak acuh. Dirinya yang tak berdaya, singkatnya. Hanya 4 kata. Belajar sendiri. Istriku. Apakah kamu punya sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Ah. Misalnya, tentang latar belakangmu, keluarga Wen, dan juga harta warisan. Karena kamu sudah tahu, aku tidak akan menyembunyikannya darimu, Ling Feng. Terima kasih telah menyelamatkanku. Sebenarnya, aku adalah putri keluarga Wen. Aku menikah denganmu adalah untuk mewarisi warisan yang ditinggalkan ibuku untukku. Tapi sekarang uangnya belum kudapatkan, dan malah mendapat musuh. Aku tidak mau melibatkanmu. Jika kamu ingin bercerai, aku pasti akan setuju. Istriku. Aku sangat senang, karena kamu bisa berterus terang padaku. Tapi tenang saja, drama pendek Xiao Bao. Seumur hidupku, aku tidak akan pernah menceraikanmu. Kalau uangnya tidak bisa didapatkan, ya sudahlah, kita tidak akan ada urusan lagi dengan keluarga Wen. Drama pendek Bao, jangan memprovokasi keluarga Wen lagi, sudah waktunya untuk memberinya sedikit peringatan. Ning Lusua, tidak jelas artinya, mungkin nama atau ungkapan. Rapat tender besok, aku ingin bertemu langsung dengan Wen Zhaoru. Ayah.
Bukankah ini Wen Xiao Xiao? Kenapa? Baru beberapa hari diusir dari keluarga Wen, sudah mulai memulung botol. Pantas saja tempat ini sangat bau. Ternyata kamu yang bicara. Kamu. Ayah, lihat. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan di sini. Sekarang juga pergi dari sini. Ini pekerjaanku. Kamu tidak berhak memerintahku. Wen Xiao Xiao. Ini Ji Cheng Group. Rapat tender untuk resor. Yang datang semuanya orang kaya dan terkenal dari kota A. Sebaiknya kamu cepat sembunyi. Daripada dilihat orang lain dan ditertawakan. Ah, kamu mengatakannya seperti itu. Aku malah jadi tertarik. Mungkin di kota A, belum ada yang mengenalku. Kan, lebih baik hari ini daripada hari lain, menurutku. Hari ini adalah hari yang baik, pas untuk membiarkan semua orang mengenalku. Putri tertua keluarga Wen, keterlaluan. Aku beritahu kamu, rapat tender ini sangat penting bagi kita. Untuk itu, keluarga Wen kita sudah mempersiapkannya sejak lama, asalkan kita bisa mendapatkan proyek resor ini. Menumpang kapal besar Ji Cheng ini, bisa menjamin keluarga Wen kita aman selama 10 tahun. Apakah ingin menjadi pendosa keluarga Wen? Bukannya aku mau bicara. Pak Tua, kenapa kamu masih saja memaksa secara moral? Kalian di rumah makan enak, minum enak, tidak mengingatkanku. Pekerjaan yang berbahaya ini, malah dilimpahkan kepadaku. Kenapa kamu begitu munafik? Aku beritahu kamu, jangan mentang-mentang dapat cowok simpanan, menikah palsu. Aku tidak berani menyentuhmu, ayah. Setahuku, suaminya itu hanya orang desa yang hidup dari perempuan. Entah sudah berapa banyak wanita kaya yang ditipunya, harta dan kecantikan. Wen Wei Wei. Jaga mulutmu baik-baik. Aku sudah bilang. Suaminya itu hanya seorang gigolo. Beraninya kau memukulku. Ya, aku memukulmu. Memangnya kenapa? Aku perlu pilih-pilih hari untuk memukulmu. Lihat siapa yang berani. CEO Cheng Group datang. Ku dengar CEO sangat tertutup. Biasanya hanya sedikit orang yang pernah melihatnya. Kenapa tiba-tiba mulai menghadiri acara seperti ini? Ling Feng. Kenapa kamu di sini? Ini rapat tender, bukan pasar. Siapa yang berani berteriak pada CEO? CEO, senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu. Drama pendek Xiao Bao. Hahaha, membuatmu tertawaan saja. Proyek resor ini. Apakah akan diberikan kepada Wenpin Group atau tidak? Serahkan pada Wenpin Group. Hanya tergantung pada satu kalimat dari Xiao Xiao. Apa maksudnya ini? Secara resmi, izinkan aku memperkenalkan wanita ini, nyonya dari Ji Cheng Group. Istriku. Putri tertua Wenpin Group. Wen Xiao Xiao. Apa? Kapan CEO menikah? Tidak pernah dengar. Inilah yang telah mengembara selama bertahun-tahun. Putri tertua keluarga Wen. Bagaimana mungkin dia istri CEO? Kalian semua belum tahu. Kan, ayah dan anak perempuan keluarga Wen tidak hanya merebut warisan yang ditinggalkan nyonya direktur untuk Wen Xiao Xiao, tetapi juga mengusir Wen Xiao Xiao dari rumah, bertindak semena-mena, orang yang kejam, tidak tahu berterima kasih, dan tidak bermoral seperti ini, tidak pantas berbisnis dengan Ji Cheng Group. Aku umumkan, rapat tender hari ini, membatalkan kualifikasi Wenpin Group untuk tender ini, tidak akan pernah bekerja sama, jangan. CEO Ji. Kamu CEO Ji Cheng Group. Aku, tangkap penipu itu, jangan biarkan dia lolos. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Xiao Xiao, aktingku lumayan, kan? Ya, tadi tidak ada kesalahan, kan? CEO dia merasa tidak enak badan dan tidak bisa hadir, tetapi dia tidak mau membiarkan proyek resor jatuh ke tangan Wen Zhaoru. Jadi, manajer Zhang menyewaku memerankan drama seperti ini. Siapa sangka bisa bertemu denganmu di sini, jadi aku harus memaksakan diri. Hampir saja tertangkap oleh satpam, menangkapku. Kamu benar-benar Pak Ji. Ji kecil. Kerja bagus. Ini upahmu. Ah, terima kasih, Pak Zhang. Kalau ada pekerjaan seperti ini lagi, serahkan saja padaku. Ah, ya. Ya. Sudah, cukup. Jangan dihitung lagi. Cepat lari. Kalau sampai tertangkap, habislah kita. Hei, Xiao Xiao, bukankah kamu pergi interview? Kenapa kamu ada di sana? Aku pergi interview. Tapi manajernya tidak ada, jadi bagian penjualan menyuruhku untuk membantu.
Karena kejadian ini, wawancaraku pasti gagal total. Jangan khawatir, kamu pasti akan lulus interview. Kenapa? Aku sudah menghitungnya. Kamu adalah bintang keberuntungan yang turun ke bumi. Apapun yang terjadi, akan berakhir dengan baik. Ish, jangan menghiburku. Xiao Xiao, selama kamu di sisiku, aku akan membuatmu bahagia setiap hari. Pak Ji. Ketemu. 5 tahun yang lalu, Ji Cheng Group mengadakan kompetisi desain arsitektur nasional. Nyonya bahkan berhasil masuk final. Tetapi pada malam sebelum final, dituduh plagiat oleh peserta lain, melaporkan plagiarisme secara kolektif. Masalahnya semakin besar. Ji Cheng Group, sebagai penyelenggara, membatalkan kualifikasi Nyonya untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Setelah itu, Nyonya dikeluarkan dari sekolah. Ini adalah desainnya. Pantas saja Xiao Xiao sangat membenci Ji Cheng Group. 5 tahun yang lalu, ketika aku pergi berpetualang ke Australia, siapa yang bertanggung jawab atas kompetisi ini? Desainer dari Lulin Group. Juga mantan pacarmu, Liang Xiao. Xiao Xiao pergi ke Lulin Real Estate, urusan pekerjaan, kamu urus saja. Selain itu, soal Wenpin Group memenangkan tender, abaikan saja dulu. Oh iya, satu lagi, kamu beritahu orang-orang di perusahaan film, untuk menyapa. Untuk memblokir Wen Weiwei untuk sementara waktu. Selanjutnya, perusahaan ini menjadi tanggung jawabmu. Lalu bagaimana denganmu, Pak Ji? Aku sibuk membersihkan kekacauan masa lalu. Halo, apakah ini Wen Xiao Xiao? Selamat, kamu lulus interview kami. Silakan datang ke Lulin Real Estate besok untuk mengurus prosedur orientasi. Benarkah? Terima kasih. Ji Lingfeng, kamu benar-benar peramal yang hebat. Semoga kata-katamu menjadi kenyataan. Aku dapat pekerjaan baru. Aku sudah bilang, kamu pasti bisa. Selamat malam. Bisakah kamu menemaniku pergi besok? Tentu saja. Tapi, kita harus pergi ke tempat lain terlebih dahulu. Kemana? Ji Lingfeng, kamu menang lotre. Berani sekali kau membawaku melihat Mercedes. Properti Lulin dari rumah kita, belasan kilometer. Aku tidak mungkin setiap hari melihatmu pergi kerja naik sepeda listrik. Memangnya kenapa dengan sepeda listrik? Aman dan ramah lingkungan, bahkan dilengkapi sunroof panoramik. Sepeda listrik itu bagus kok. Aku hanya merasa kasihan padamu, Nona Wen. Suamimu sangat baik padamu. Mobil yang ini sangat cocok untuk Anda. Berhenti. Berapa harga mobil ini? 2 juta. Ji Lingfeng, apa kau sudah gila? Apa kau merampok uang? Bagaimana kalau kau lihat-lihat lagi, Kak? Loh, kenapa kau di sini? Kak? Oh, ini sepupuku, Ji Lingyu. Ini kakak iparmu, Wen Xiao Xiao. Kak, diam itu emas, begitu bersuara, mengejutkan dunia. Wah, kau sudah menikah ternyata, soal ini nenek. Biar ku katakan padamu, kakak iparmu belum tahu identitasku, jaga bicaramu. Ah. Oh ya, Lingyu, kakak iparmu menyukai mobil ini, bagaimana menurutmu? Sempurna sekali. Kakak ipar, mobil ini, anggap saja sebagai hadiah pertemuanku untukmu. Gesek kartu. Tidak, ini terlalu mahal. Tidak masalah. Dia berutang uang padaku. Film pendek Xiao Yu, pas untuk membayar utang. Ayo, kita buru-buru ambil mobilnya. Jangan-jangan hamil ya? Pendek. Kita baru saja. Kau curiga padaku. Aku melakukan ini untuk merawatmu. Berhenti. Hanya saja karena bau di dalam mobil agak menyengat. Benar saja. Babi hutan tidak bisa makan dedak halus. Sepeda listrik lebih cocok untukku. Nyetir. Jadi dia itu Wen Xiao Xiao yang itu. Asisten Zhang sampai secara khusus meminta kita untuk menyambutnya dengan baik. Aku kira dia orang penting. Istriku, aku pergi ke lokasi konstruksi. Nanti malam aku jemput kamu pulang kerja. Iya. Hati-hati di jalan ya. Iya. Berani-beraninya dia naik sepeda listrik ke kantor. Benar-benar bikin ngakak. Tenggorokan. Tidak tahu malah dikira apa. Selir yang disembunyikan.
Ku dengar dia saat kuliah tahun kedua, setelah putus kuliah, hanya mengerjakan pekerjaan seperti mengantar makanan cepat sajilah, menyapu lantailah, pekerjaan semacam itu. Aku juga tidak tahu dia, bagaimana bisa masuk ke Lulin. Kita kan semua lulusan universitas ternama, melewati banyak seleksi baru bisa masuk. Cuma dia yang spesial. Kau jangan iri. Bisa menjilat asisten Zhang. Itu membuktikan dia lebih pintar dari kita. Aduh. Xiao Xiao. King King. Aduh. Tidak disangka benar-benar kamu. Kenapa kau di sini? Buta. Aku resign. Asisten Fang yang memperkenalkanku ke sini. Ku dengar kau hari ini mulai bekerja. Kalau begitu, mulai sekarang kita rekan kerja. King King, selamat ya. Akhirnya terbebas dari lautan penderitaan. Iya. Oh. Anu. Halo semuanya. Aku bawa sedikit oleh-oleh untuk kalian semua. Semoga kalian suka. Mana berani kami menerima ini. Semua orang tahu kalau kau orang yang direkomendasikan oleh asisten Zhang. Siapa di departemen penjualan yang tidak tahu? Benar. Siapa yang berani menerima hadiah darimu? Aku hanya bertemu beberapa kali dengan asisten Zhang. Bukan hubungan yang kalian pikirkan. Wen Xiao Xiao, simpan saja itu semua. Trik murahan. Departemen penjualan kami tidak menggaji orang yang tidak becus bekerja. Yang kami lihat hanya hasil kerja. Wen Xiao Xiao. Aku sudah melihat profilmu. Dengan latar belakang pendidikanmu. Bisa masuk ke Lulin Group. Itu sudah merupakan keberuntungan besar. Aku tidak peduli siapa koneksimu. Tapi selama kau masuk ke departemen penjualan kami, maka penilaian dan kinerjamu selanjutnya menjadi tanggung jawabku. Selama aku memergokimu bermalas-malasan atau berbuat kesalahan, jangan salahkan aku jika aku tidak segan-segan. Mengerti? Sekarang, bersihkan toilet, bersihkan untukku sampai bersih. Hei, manajer Fang, Xiao Xiao datang ke sini untuk menjual rumah, bukan untuk membersihkan toilet. Ada apa? Hacking, aku butuh kau untuk mengajariku bekerja. Kau mau bonus bulan ini atau tidak? Aduh. Aku akan pergi sekarang. Halo, Pak Wang, kenapa Anda punya waktu meneleponku? Oh iya, villa yang terakhir kali kutunjukkan padamu. Malam ini, aku ada acara di Jinghao Club. Asal kau mau datang menemaniku, semuanya bisa diatur. Maaf, Pak Wang. Kebetulan malam ini aku ada urusan mendadak. Fang Yue, aku, film pendek Yu. Kau keterlaluan. Ya, kalau kau tidak datang, aku akan menyeretmu kemari. Manajer Fang, kau tidak boleh pergi. Si brengsek Wang Lifa itu, pasti sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Film pendek Bao. Benar. Manajer Fang, jangan sampai kau tertipu. Kau kan wanita asisten Zhang. Bagaimana kita mengusir Wang Lifa? Ah, suruh saja Wen Xiao Xiao yang pergi. Bukankah dia selalu ingin bertemu klien? Film pendek Yu Jian. Benar. Suruh saja dia pergi. Siapa suruh dia menggoda asisten Zhang? Kali ini anggap saja sebagai pelajaran untuknya. Xiao Xiao, kau benar-benar ingin menerima pesanan dari Wang Lifa. Bisa buka toko saja sudah bagus. Masih pilih-pilih. Tapi, Wang Lifa terkenal. Suka main perempuan dan susah dilepaskan. Kau pergi sendiri. Aku tidak tenang. Tentu saja aku tidak pergi sendiri. Aku tentu saja akan membawa kaki tanganku. Ikutlah denganku. Kau tunggu aku di lobi. Kalau ada yang tidak beres, aku akan langsung mengirim pesan padamu. Segera telepon polisi. Baiklah. Tapi tidak tahu kapan akan selesai. Lebih baik aku menelepon untuk membohongi Ling Feng. Halo, sayang. Malam ini aku harus lembur. Pulang terlambat. Kau jangan menungguku. Tidur lebih awal saja. Baiklah. Jaga kesehatan ya. Aku tunggu kau pulang untuk makan malam. Beres. Berangkat. Dengar baik-baik. Tunggu aku pulang untuk makan malam bersama ya. Cari istri itu harusnya seperti kakak iparmu. Aduh. Kak. Kalian setiap hari mengumbar kemesraan di depanku. Aku sudah kenyang. Oh iya. Malam ini. Wang Lifa mengajakmu bertemu di Jinghao untuk membicarakan sesuatu. Kenapa kau tertarik dengan bisnis kecil seperti ini? Tertarik. Keluarga Wang tentu saja tidak pantas. Namun, hubungannya dengan keluarga Wen tidak bisa dianggap remeh. Dia pasti tahu banyak hal internal. Ini tentang kakak iparmu. Jadi aku harus pergi ke sana sendiri. Ternyata begitu. Kalau begitu, malam ini aku ikut denganmu. Anda Pak Wang, kan, manajer Fang malam ini. Ada urusan mendadak dan tidak bisa datang. Malam ini aku yang akan menjamu Anda sebagai gantinya. Karyawan baru ya.
Siapa namamu? Namaku Wen Xiao Xiao. Cantik dan menarik. Lumayan. Lumayan. Oh, Pak Wang, bagaimana dengan kontrak ini? Bagaimana kalau kita tanda tangani dulu? Untuk apa terburu-buru? Selama kau membantuku membereskan keluar gaji, kau pasti akan mendapat imbalannya. Keluar dan tunggu kabarku. Ah, Pak Ji. Anda sudah datang. Silakan. Silakan masuk. Silakan duduk. Anda bisa datang kemari. Benar-benar membuat Wang ini merasa sangat terhormat. Hahaha. Katakan saja soal keluarga Wen. Apa yang kau ketahui? Pak Ji. Pak Ji. Jangan terburu-buru. Kemari. 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 Aku sudah menyiapkan sedikit hiburan. Kita lihat sambil bicara. Kau pikir dengan mengandalkan beberapa wanita ini, bisa mendapatkan kontrak dari Jicheng Group? Pak Ji, jangan sentuh aku, Pak Ji. Makan buah dulu. Keluar. Pak Ji, aku tahu seleramu unik. Wanita-wanita menor ini pasti tidak pantas untukmu. Aku sudah secara khusus menyiapkan untukmu seorang wanita cantik yang murni dan bertemperamen. Aku jamin kau akan puas. Pak Ji, wanita ini bernama Wen Xiao Xiao. Ling Feng, kenapa kau di sini? Sayang. Dengarkan pembelaan diriku. Ah bukan. Tidak, tidak, tidak. Dengarkan penjelasanku, sayang. Bukankah kau sedang lembur di lokasi konstruksi? Kenapa kau malah datang ke sini? Aku. Ini semua Ling Yu. Benar, dia sedang membicarakan bisnis dengan Pak Wang. Katanya mau mengajariku berbisnis. Jadi dia membawaku kemari. Oh iya, wanita-wanita ini diatur oleh Pak Wang. Tidak ada hubungannya denganku. Aku bahkan belum pernah menyentuh jari kelingking mereka. Ling Yu, tolong jelaskan untukku. Kakak ipar. Kakakku yang membawaku kemari. Ah, bukan. Aku yang membawa kakakku kemari. Dia tadi sedang marah. Usir mereka keluar. Baik, kami akan segera pergi. Pak Ji muda. Kontrak kita belum ditandatangani. Tanda tangani dulu kontraknya baru pergi. Lain kali saja. Lain kali saja. Aduh. Pak Ji muda. Kasihanilah aku. Asalkan Anda menandatangani kontrak ini, aku jamin nanti tidak akan pernah mengganggu kalian lagi. Wang Lifa. Kau mau apa? Meskipun tidak terjadi kesepakatan, rasa kemanusiaan harus tetap ada. Jangan-jangan kau mau memaksaku. Bagaimana mungkin aku berani melakukan itu? Hanya saja, mengundang Pak Ji sekali saja itu sangat sulit. Kalau sampai tidak mendapatkan kontrak ini, aku tidak punya muka untuk menemui orang tuaku. Kasihanilah aku. Saudara-saudaraku, masih bergantung padaku. Aduh, Wang Lifa. Biar ku katakan terus terang, sebelum masuk ke sini, aku sudah menelepon polisi. Paling-paling kita mati bersama. Tenanglah. Pintunya di sebelah sana, silakan. Film pendek You. Kakak ipar, kau keren sekali. Biar ku katakan padamu, cari istri. Harus seperti kakak iparmu. Ji Ling Feng. Kalau kau masih berani bermesraan dengan wanita lain, aku akan menceraikanmu. Berakting pun tidak boleh. Aduh. Kakak ipar cemburu. Tapi aku jamin, aku akan selalu setia padamu, sampai mati pun tidak akan berkhianat. Jangan cengengesan seperti itu. Dan kau, Ling Yu, ajak kakakmu berbisnis yang benar. Jangan bergaul dengan orang tidak benar ini. Xiao Xiao. Kenapa kau tidak memberi sinyal? Aku khawatir setengah mati, tidak bisa menghubungimu. Kau baik-baik saja, aku baik-baik saja. Sudah selesai. Mereka berdua. Kau tidak benar-benar seperti yang mereka katakan. Dipelihara, kan? Maksudmu,
Sebenarnya kau adalah nona muda dari keluarga Wen. Untuk mewarisi harta warisan, kau menikahi seorang model pria. Ternyata dia tidak punya uang sepeser pun. Kalian berdua akhirnya bekerja sebagai karyawan biasa. Tenanglah, bukan, teman. Kau kebanyakan nonton film pendek ya. Aku juga berharap ini hanya drama. Coba kau katakan, mungkinkah sebenarnya suamimu adalah seorang Taipan yang menyamar? Dia sebenarnya hanya pura-pura bodoh. Menurutku, kau yang kebanyakan nonton film pendek, dia hanyalah orang biasa. Tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya tabungan. Jadi, kau ini menikah kilat, menikah tanpa harta, dan menikah diam-diam. Satu kata, keren. Namun, aku merasa nama Jiling Feng ini sepertinya pernah kudengar di suatu tempat. Di mana ya? Wen Xiao, beginikah caramu memperlakukan klien VIP kami? Kelihatannya kau tidak mau lagi bekerja di Lulin. Itu telepon dari Fang Yue, kan? Dia pasti menelepon untuk memarahiku. Habislah aku, sayang. Besok aku tamat. Ming. Sayang. Kau sudah pulang. Sini, makan malam dulu. Kamu kenapa sayang? Bahkan paha ayam malah kesukaanmu. Kamu cuma makan beberapa suap. Aku tidak hanya gagal mendapatkan kontrak pembelian rumah. Manajer Fang pasti akan memecatku. Manajer kecil seperti dia. Berani sekali bersikap seperti itu. Beruntung Lulin tidak menghukumnya. Jangan bicara seperti itu. Dia hanya melakukan tugasnya. Xiao, kamu terlalu baik. Biar suamimu ini mengajarkanmu sedikit cara untuk menghadapi orang jahat seperti ini. Aduh, bad mood. Sayang, kapan aku pernah membohongimu? Suamimu akan memandikanmu dan memijatmu. Manajer Fang. Wen Xiao telah menyinggung klien besar kita. Anda harus memecatnya. Dia hanyalah lulusan SMA. Beraninya dia bekerja dengan kami yang lulusan universitas ternama. Oh Wen Xiao, beraninya kamu datang ke sini. Beraninya kamu. Manajer Fang berbaik hati, memberimu kesepakatan besar. Kamu tidak hanya tidak menghargainya, tetapi kamu juga menyinggung Direktur Wang. Sungguh cari mati. Maafkan aku Manajer Fang. Aku tidak mendapatkan kontrak pembelian rumah dari Direktur Wang. Wen Xiao, melanggar peraturan perusahaan. Kamu tahu apa konsekuensinya? Kan, aku tahu aku akan dipecat. Aku datang ke sini hari ini untuk mengurus prosedur pengunduran diriku. Setidaknya kamu tahu diri. Kamu tidak cocok di tempat seperti ini. Pergi sana. Bukan. Kalian semua tahu bahwa Wang Lifa, pria seperti apa, tetapi kalian masih membiarkan Xiao pergi sendiri. Kalian menjebaknya. Hei King. Jelaskan dulu. Manajer Fang sudah memberi Wen Xiao kesempatan, tapi dia sendiri yang tidak bisa memanfaatkannya. Jangan keterlaluan. Kelinci yang terdesak juga akan menggigit. Oh, kamu berani menggigit. King. Aku yang melakukan. Aku yang bertanggung jawab. Ini bukan urusanmu. Sudah cukup diam dan jangan bertengkar lagi. Manajer Fang. Ini bukan salah kami. Ini semua karena Wen Xiao. Benar Manajer Fang. Cepat katakan padanya dia dipecat. Kalian berdua menimbulkan keributan dan mengganggu ketertiban. Potong bonus setengah tahun. Sedangkan kamu, Direktur Wang menelepon dan mengatakan dia tidak akan menuntut. Kali ini lupakan saja. Jangan diulangi lagi. Manajer Fang. Jelas-jelas Wen Xiao yang membuat masalah. Kenapa kamu tidak memecatnya? Benar. Manajer Fang, kenapa kamu masih memotong gaji kami? Kami akan pergi ke HRD untuk meminta penjelasan. Sudah. Jangan bicara lagi. Lihat ini. Wang Zi. Direktur Wang, benar-benar, membeli villa ratusan juta yuan itu. Kontrak ini benar-benar ditandatangani oleh Wen Xiao. Manajer Fang. Kamu sudah berusaha setengah mati selama 6 bulan. Benar-benar untung bagi Wen Xiao. Sebenarnya apa yang terjadi? Asisten Zhang datang pagi ini untuk urusan Wen Xiao. Kudengar tadi malam kamu mengatur Wen Xiao menemani Wang Lifa di Jinghao. Dia yang memintanya sendiri. Aku sudah menasihatinya, tapi dia bersikeras. Fang Yue. Jangan kira aku tidak tahu permainan kecilmu. Aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya. Lebih baik bersikap sopan pada Wen Xiao. Kalau tidak, kamu tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Kakak senior, aku sungguh tidak mengerti kenapa kamu begitu baik pada Wen Xiao. Aku menyukaimu selama bertahun-tahun. Apa kamu tidak melihat perasaanku padamu? Adik junior, aku harap kamu tahu posisimu.
Kamu di sini untuk bekerja. Apa hakmu menceramahiku? Kamu sendiri juga masih tergila-gila padanya. Kamu tahu siapa Wen Xiao Xiao? Dia adalah orang yang hanya bisa kita kagumi dan hormati. Mengerti? Dia hanyalah lulusan SMA dan juga yatim piatu. Apa alasan aku harus menghormatinya? Dia pikir dia istri CEO. Seluruh properti Lulin adalah milik keluarga Ji. Semua orang ingin menjadi istri CEO. Apakah Wen Xiao Xiao pantas? Intinya, Yu Duan Xua, jika aku mengetahui kamu mencari masalah dengan Wen Xiao Xiao, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kasar. Tidak disangka Wen Xiao Xiao ini lebih sulit dihadapi dari yang kita bayangkan. Manajer Fang, apa kita biarkan dia menang seperti ini? Jangan terburu-buru. Aku tidak percaya bahwa dia akan selalu seberuntung ini. Manajer Fang, Nona Wen Weiwei datang. Membicarakan Cao Cao. Cao Cao pun tiba, penyelamat kita. Bukankah dia sudah datang?